Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, Bapak-bapak sekalian, ikhwan fiddin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan, dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan pembacaan kitab Siyam dari Zadil Muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah sampai mana ya kita ya? Afwan. Jima ya. Man jama'a fi nahari Ramadan udah. Belum, Ustaz. Berarti kemarin sampai Terakhir waman akala syakkan. Paman akal syaitan. Baik. Nah. Kita langsung aja ya. Yang berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah taala faslun, yaitu pasal masih berbicara tentang pembatal-pembatal puasa. Tetapi pembatal puasa yang berikutnya di sini ini bisa dibilang dijadikan pembahasan terpisah oleh penulis rahimahullah. Apa itu? Yaitu tentang berjima di siang hari bulan Ramadan. Faslun, pasal terpisah. Qala rahimahullah ta'ala wa man jama'a fi nahari ramadhana fi qubulin aw duburin fa'alaihi al-qada'u wal kaffarah. Share screen. Oh, bentar. Mana ya kameranya ya? Jadi di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, yaitu barang siapa yang berjima. Kurang jelas? Di Zoom dikit, tak? Baik. Barang siapa yang berjima, ini satu keadaan yang pertama. Syaratnya yaitu barang siapa yang berjima. Lalu sudah cukup? Belum. Yang kedua itu adalah fi nahari Ramadan. Dalam siang hari Ramadan. Sehingga ini merupakan kalimat-kalimatnya yang seandainya itu terpenuhi dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, maka fa'alaihil qadha wal kaffarah. Maka baginya dia itu ada qadha, dibayar karena puasanya batal, dan juga butuh untuk membayar kafarah juga. Jadi dia berjima di siang hari bulan Ramadan. Nah, dari kalimat ini bisa kita pahami, contoh misalnya kita mau bertanya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya ada orang yang berjima, ini udah selesai ya, kalimatnya insya Allah udah difahami dengan baik. Sekarang kita mau tanya,
Ustadz, bagaimana kalau misalnya ada orang di bulan, contoh kayak misalnya di bulan Rabiul Awal, pokoknya bulan selain Ramadan, atau misalnya Rabiul Awal, dia puasa Ramadan, puasa bayar Ramadan. Kemudian ketika dia bayar puasa Ramadan ini, dia berjima di siang hari. Berjima di siang hari. Maka pertanyaannya, ada kafaroh apa enggak? Adakah kafaroh? Dia sedang puasa Ramadan, bayar, qadha, kemudian dia juga berjima di siang hari. Sekarang pertanyaannya, adakah kafarah? Man minkum? Siapa yang mau coba menjawab? Ada kafarah atau tidak? Tidak. Ada? Ya, Ustaz. Karena nggak di bulan Ramadan ya. Nggak ada karena bukan di bulan Ramadan. Sehingga pentingnya untuk memahami kalimat itu adalah di sini nih. Jadi bagaimana para ulama kita itu menyusun kalimat-kalimat dalam kitab-kitab fikih, itu mereka menyusun dengan kalimat-kalimat yang detail dan penuh perhitungan. Makanya penulis bilang, barang siapa yang berjima, kemudian yang berikutnya, fi nahari Ramadan, dalam siang hari Ramadan. Penulis nggak bilang ketika melakukan puasa Ramadan, enggak. Tetapi fi nahari Ramadan. Maka dengan demikian insya Allah jelas. Barang siapa yang berjima fi nahari Ramadan fa'alaihi al-qadha wal kafarah. Maka baginya adalah untuk wajib membayar hutang puasanya, qadhanya, dan juga ada kafarahnya. Kita lanjut. Berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa in jama'a dunal farji fa anzal aw kanatil mar'ah ma'dzurah أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. Sekarang di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, barang siapa yang berjima tapi ternyata jimanya itu bukan di farji. Kalau jimanya itu di farji, sebagaimana kalimat sebelumnya, apa itu farji? Fi kubulin au dubur. Baik di kubul maupun di dubur, maka dia ada kafarahnya. Tapi kalau selain dari tempat itu, selain dari kubul maupun dubur, selain dari farji, walaupun sampai keluar mani, maka ini tidak ada kafarahnya. Jadi di sini penulis membahas tentang hal-hal yang dia tentunya membatalkan puasa, tetapi tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Apa itu? Yang pertama, kalau berjimanya itu selain di farji. Maka selain di farji tidak ada kafarah. Yang berikutnya tidak ada kafarah juga, itu adalah au kanatil mar'atu ma'dzuratan. Perempuan ma'dzurah yang mempunyai udzur. Perempuan punya udzur. Nah, udzur bagi perempuan di sini contohnya apa itu? Lupa, jahil, nggak tahu, belum tahu hukumnya, atau dipaksa. Nah, maka ketika ada perempuan yang punya udzur, baik udzurnya itu lupa, jahil, ataupun dipaksa, dia tentunya puasanya batal, tetapi dia tidak ada kafarahnya di situ. Nah, penting dilihat di sini adalah perempuan.
Sehingga kalau laki-laki maka nggak diterima uzurnya. Laki-laki tiba-tiba berjima di bulan Ramadan, terus dia bilang, "Afwan Ustaz, ana lupa, beneran lupa." Nah, ini nggak bisa. Gitu. Di dalam mazhab ini nggak bisa, nggak diterima uzurnya. Atau misalnya yang lain laki-laki berjima terus dalam keadaan dipaksa, la yatasawwar, kata para ulama gitu. Uzur ini apabila pada perempuan maka tentunya masih terbayang. Tetapi kalau bagi laki-laki maka tidak terbayang sama sekali sehingga uzurnya tidak diterima. Tapi kalau perempuan punya uzur kemudian berjima fi nahari Ramadan maka dia tidak ada kafarahnya. Dia tidak ada kafarah. Yang berikutnya kata penulis rahimahullah taala, au jama'a man kana nawa shauma fi safarihi afṭar wala kafar. Yang ketiga itu adalah barang siapa yang berjima padahal dia itu sudah nawa shauma fi safarihi. Dia sudah berniat puasa. Dia sudah berniat puasa tetapi dia memang sedang dalam safar. Jadi dia sedang safar. Nah, pertanyaannya itu adalah, kalau misalnya dia sedang safar, berarti dia itu wajib berimsak atau tidak? Wajib nggak dia untuk puasa? Dia nggak wajib untuk berpuasa. Sehingga orang yang memang tidak wajib untuk berpuasa, tidak wajib untuk berimsak secara asal, maka tatkala melakukan pembatal puasa, batal memang puasanya. Tetapi masalah kafarah di sini tidak ada. Kenapa? Ya karena memang pada asalnya orang yang musafir, tentunya safar mubah, itu memang tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa bahkan jika dia memang sudah dalam keadaan safar, sebagaimana tadi ke pertemuan yang lalu kita bahas bahwa berbuka itu lebih afdol. Sehingga ketika dia di situ berjima, ya di sini sebenarnya nggak ada pelanggaran sama sekali. Yang namanya nggak ada pelanggaran, maka tidak ada pembayaran kafar. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, yang selanjutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, yaitu tentang masalah kalau dia itu berjima, orang yang wajib puasa kemudian berjima, tapi jimanya itu diulang-ulang dalam beberapa waktu. Bagaimana? Apa aja kasusnya? Kasusnya kata penulis rahimahullah taala, wa in jama'a fi yaumaini aw karrarahu fi yaumin ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى إثنتان. Maka di sini ada dua kasus kata penulis rahimahullah taala. Kasus pertama, keadaan pertama lah ceritanya. Kasus pertama itu adalah orang yang berjima di 2 hari yang berbeda. Dia berjima fi yaumain. Berjima dalam 2 hari berbeda. Nah, dia berjima dalam 2 hari yang berbeda. Kasus yang kedua. Yaitu au karrarahu fi yaumin walam yukaffir. Dia berjima gitu. Dia dalam 1 hari tapi diulang. Misalnya yang pertama itu jam 10, yang kedua itu jam 1.30. Ya 1.30 maksudnya 13.30 ya. 1.30 siang. Nah, ini 2 kasus yang disebutkan oleh penulis.
Maka bagaimana keadaannya terhadap kasus ini? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, kasus yang pertama, anak ulang, dia berjima di 2 hari yang berbeda. Kasus yang kedua, dia berjima di 1 hari yang sama, kemudian diulang. Yang pertama misalnya contoh di jam 10, yang kedua itu di jam 1.30, tapi belum bayar kafarah. Tapi belum bayar sama sekali. Maksudnya belum bayar ketika dia melakukan di jam 10, dia belum bayar. Ketika dia lakukan di jam 10, dia belum bayar. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, kalau kayak begini, fakafaratun wahidatun fithaniyah. Maka pada kasus yang kedua, itu kafarahnya cuma sekali. Fakafaratun wahidatun fithaniyah. Kasus yang kedua, ini kafarahnya 1. Kafarahnya itu 1. Terus yang 2, yang kasus yang pertama bagaimana? Maka kata penulis, wafil ula, di kasus yang pertama, isnatan. Di kasus yang pertama itu makanya kafarahnya itu 2. Adapun kafarah yang pertama, kenapa cuma 1? Karena yang dirusak pelanggarannya itu sebenarnya 1 puasa. Jadi yang dirusak sebenarnya itu adalah hanya 1 hari puasa. Ketika 1 hari puasa dan dia belum membayar kafarah, maka berapa kali diulang-ulang, maka tetap keadaannya di situ bahwa memang yang dilanggar itu cuma 1. Beda halnya ternyata ketika misalnya dia berjima jam 10, kemudian dia sudah bayar kafarah. Contoh misalnya dia membebaskan budak, atau misalnya dia langsung contoh misalnya bayar 60 orang miskin, udah langsung dia tunaikan gitu jam 10. Terus nanti jam 1.30 dia ulang lagi, maka yang seperti ini harus bayar kafarah lagi. Tapi kalau selama dalam 1 hari itu belum bayar kafarah, maka kafarahnya itu cuma 1. Kenapa? Karena yang dilanggar itu 1. Adapun kenapa di kasus yang kedua kafarahnya itu ada 2? Karena yang dilanggar itu 2 hari. Sehingga setiap hari puasa itu merupakan ibadah yang terpisah. Kapan ada yang dilanggar, maka hukumannya juga terpisah. Kita lanjut. Wa in jama'a thumma kaffar, thumma jama'a fi yaumin fakaffaratun thaniyah. Nah, ini yang tadi dibilang. Kalau misalnya dia berjima, thumma kaffar. Jadi dia berjima dulu, kemudian dia bayar kafarahnya, kemudian setelah dia bayar kafarah, dia berjima lagi. Fi yaumin, dalam hari yang sama, fakaffaratun thaniyah. Maka bayar kafarah sekali lagi. Wa kadzalika man lazimahul imsaku idza jama'a. Nah, ini yang berikutnya itu adalah kata penulis wa kadzalika man lazimahul imsak idza jama'a. Begitu juga dengan orang yang wajib untuk imsak idza jama'a. Di sini wajib untuk imsak. Ini sudah dibahas pada awal-awal pertemuan. Siapa sih orang yang wajib untuk imsak? Yang wajib untuk imsak itu adalah yang wajib berpuasa. Yang wajib berpuasa. Nah, imsak kita udah sebutkan ya, bahwa wajib untuk imsak itu adalah wajib untuk menahan. Menahan dari segala pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa. Yang wajib untuk imsak yaitu menahan dari segala pembatal-pembatal puasa. Siapa? Kita udah bahas pada pertemuan lalu. Contoh misalnya orang yang balik. Orang yang balik di jam 10:30.
Jam 10.30 pagi. Dia awal paginya tadi memang belum menjadi orang yang wajib berpuasa gitu kan. Dia masih belum balik. Ternyata jam 10 dia tidur, jam 10.30 dia kemudian ihtilam atau mimpi basah sehingga dia menjadi orang yang balik. Sehingga dia saat itu diwajibkan menjadi orang yang wajib berpuasa. Tapi karena memang puasanya sudah batal, ketika puasanya sudah batal bukan berarti boleh segala macam makan minum seenaknya, enggak. Tapi dia masuknya jatuhnya itu kepada orang yang berimsak. Orang yang berimsak. Kasus yang berikutnya juga disebutkan, yaitu orang yang bersih dari haid wanita. Kemudian bersih. Atau dari haid atau nifas. Kemudian dia bersih. Misalnya bersihnya jam berapa? Misalnya bersihnya jam 14.30. Jam setengah 3. Maka ketika dia bersih dari jam setengah 3, maka bukan berarti dia mentang-mentang dari awal nggak puasa, terus sekarang boleh makan minum seenaknya. Enggak. Dari jam setengah 3 sampai nanti buka, dia wajib untuk berimsak. Nah ini orang-orang yang wajib untuk berimsak. Sehingga kalau misalnya ada orang yang sedang puasa. Dia sedang puasa nih. Kemudian dia batalin puasanya. Dia batalin puasanya jam contoh misalnya jam 11. Udah deh batalin aja deh. Hari ini emang dari awal saya nggak niat. Udah batalin aja. Waliyadzubillah ini orang. Dia batalin puasanya. Ternyata 11.45 dia berjima di sini. Maka yang seperti ini gimana kasusnya? Ada orang yang lagi puasa, jam 11 dia buka minum air putih. Dia buka, jam 11.45 dia berjima. Maka adakah kafaroh bagi orang ini? Ada kafarohnya atau tidak? Ada, Ustaz. Ada kafarohnya? Ada yang bilang ada kafarohnya. Dia masuk dalam orang yang wajib puasa, wajib imsak, Ustaz. Baik. Kenapa dia wajib? Kenapa dia ada kafarohnya? Kenapa? Karena setelah jam 11 bukan berarti dia itu bebas ngapa-ngapain. Tetapi setelah jam 11 walaupun dia udah buka, maka dia harus melanjutkan imsaknya. Nah, orang yang wajib berimsak kemudian berjima, maka di situ ada kafarahnya. Jadi nggak bisa kita ngakalin kayak contoh, udah kalau misalnya berjima kan ada kafaroh. Kita buka dulu. Habis kita buka dulu, udah batal puasanya, baru kita berjima. Nah, kayak gini nggak ada kafarohnya. Ini merupakan yang keliru. Kenapa? Karena ketika dia telah buka, bukan berarti di situ makan terus, makan minum tanpa ada aturan. Enggak, dari jam segini sampai misalnya sampai maghrib itu dia wajib berimsak. Nah dari sini juga kita bisa ketahui yang dimaksud oleh orang tua kita zaman dahulu kalau misalnya puasa setengah hari, puasa setengah hari itu adalah misalnya makannya itu jam 12 bagi anak kecil ya. Ketika kita ingin mendidik mereka berpuasa, yaitu ketika puasa sampai jam 12 bukan berarti setelah jam 12 itu boleh makan seterusnya, enggak. Jadi setelah jam 12 habis makan, habis setelah itu si anak tersebut tetap diajarkan untuk berimsak sampai berbuka. Begitu. Baik. Tapi ala kulli hal kita kembali ke permasalahan, maka orang yang wajib berimsak kemudian dia berjima, maka alaihi al-kafarah. Maka baginya dia di situ untuk membayar kafarah. Membayar qada jelas. Karena puasanya batal dan ini mafi iskal insyaallah. Enggak ada masalah di situ. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa in jama'a wa huwa mu'afan thumma marida aw junna aw safara lam tasqut. Berikutnya juga adalah orang yang ya hampir samalah gambarannya.
Yaitu orang yang berjima, dia berjima dalam keadaan sehat. Orang kalau sehat, mampu, akil, balik, muslim, itu kan wajib untuk berimsak gitu kan. Dia bukan orang yang memang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Enggak, dia sehat. Kemudian setelah dia berjima, dia kemudian jatuh sakit. Sehingga dia boleh berbuka. Boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi masalahnya itu adalah ketika dia berjima, itu dilakukan pada keadaan sehat. Nah, ini gambarannya. Yang berikutnya, itu juga ada orang yang ketika dia berjima, kalau ini sehat. Yang kedua, itu adalah dalam keadaan waras. Dalam keadaan waras, setelah hal tersebut, setelah dia berjima, misalnya dia berubah menjadi gila. Nah, ini kasus yang berikutnya. Atau dia berjima dalam keadaan hadir, mukim, bukan musafir. Setelah dia berjima, kemudian dia safar, maka di 3 kasus ini orang yang berjima dalam keadaan sehat, kemudian dia sakit. Orang yang berjima dalam keadaan waras, kemudian nanti dia junnah, hilang akal atau gila. Atau orang yang berjima dalam keadaan mukim, kemudian dia safar, walaupun safar, walaupun sehat, walaupun safar, walaupun gila, walaupun sakit, itu pada asalnya membolehkan orang untuk tidak berpuasa, tetapi yang dinilai itu adalah ketika dia berjima, itu dia orangnya itu apakah orang yang memang wajib berpuasa atau tidak. Jadi yang dilihat itu adalah ketika berjima keadaannya seperti apa. Kalau ketika berjima keadaannya lagi sehat, berarti ada kafar. Tapi setelah sehat itu sakit, Ustaz. Walaupun setelah sakit kafarohnya tetap ada, nggak gugur, harus dibayar. Misalnya dia berjima, sedangkan dia bukan lagi dalam musafir, dia lagi mukim, dia tetap bayar kafar. Tapi setelah itu dia safar, Ustaz. Nggak ada urusan, tetap bayar kafar. Ketika dia berjima dalam keadaan waras, kemudian setelah itu tapi dia gila sampai sekarang masih gila gitu. Maka yang seperti ini tidak gugur kafarahnya, harus dibayar. Oleh karena itu kata penulis rahimahullah taala lam tasqut. Maka kafarahnya itu tidak gugur dan wajib untuk dibayar. Qala rahimahullah taala, yang selanjutnya kata penulis, wala tajibul kafaratu bi ghairil jima'i fi shiyam Ramadan. Maka kafarah itu cuma berlaku pada siang hari dalam puasa Ramadan. Sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal bab. Nah, walaupun yang tadi kalimatnya itu udah difahami secara mafhumnya, pemahaman kalimat tersebut, tetapi di sini diulang lagi oleh penulis sebagai takkid saja, sebagai bentuk penekanan saja bahwa selain jima, maka tidak ada yang namanya kafar. Apapun itu pembatalnya. Selain jima, tidak ada kafar. Yang ada kafarah itu cuma jima. Dan jimanya itu harus di farji. Baik di jalur belakang, di jalur depan ataupun jalur belakang, waliyadzubillah. Ya tentunya kita kalau berbicara tentang dosa, ya kalau misalnya lewat jalur yang tidak halal, bukan hanya saja di situ kafarah, tapi tentunya di situ dosanya juga berlipat ganda, berkenaan tentang keharaman yang dilakukannya, jadi berlevel-level. Apabila dia lakukannya itu lewat jalur belakang yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tentunya dia berdosanya juga berkali-kali lipat, waliyadzubillah. Lalu apa sih kafarah? Dari tadi bayar kafarah. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, kafarah itu adalah wahiyya itqu raqabah.
Maka yang pertama itu adalah membebaskan budak. Bebaskan budak. Maka budak di sini dia harus muslim dan sehat. Sehat, tidak cacat. Fa'ilam yajid, kalau nggak ketemu budak yang seperti ini, nggak ketemu gitu ya, nggak ada contohnya. Ini sebenarnya dibahas detail nanti gitu. Tapi nggak apa-apa. Kadang misalnya di sini sebagai hasanah fikih aja, kayak contoh misalnya budaknya ada, tapi ternyata duit kita juga ada, tapi ngepas. Artinya kalau misalnya kita membebaskan budak, kita jatuh miskin, nggak punya harta apa-apa, itu digolongkan juga sebagai fa'ilam yajid, bahwa dia tidak bisa membebaskan budak. Nah, simpelnya supaya pendetilannya tidak terlalu dalam, budaknya itu muslim, sehat, tidak cacat. Kalau misalnya budak yang seperti ini tidak ketemu, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, yang paling penting itu adalah berturut-turut di sini. Berturut-turut di sini itu adalah nggak boleh terputus kecuali ada uzur. Dia jadi berurutan. Dari hari ke-1 sampai ke hari 60 itu harus berturut-turut, tidak boleh diputus, tidak boleh ada istirahat gitu. Kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Contoh, misalnya ada orang yang puasa udah dari hari pertama sampai ke hari 39, di hari ke-40 sakit dia. Di hari ke-40 dia sakit, sakitnya berapa? Misalnya 4 hari. Setelah sehat, dia sambung lagi, maka yang seperti ini tetap dikatakan berturut-turut. Kenapa? Karena sakitnya itu udzur. Atau mungkin apa ya? Contoh misalnya dia lagi puasa dari hari pertama sampai hari ke-45. Kemudian setelah hari 45 ternyata Idul Adha. Idul Adha. Di sini nggak boleh puasa ketika Lebaran Idul Adha. Hari tasyrik juga nggak boleh puasa. Sehingga saat itu dia terputus, tetapi terputus karena udzur. Maka yang seperti ini nggak apa-apa. Jadi selama ada udzur, maka tidak terhitung. Tetapi kalau tidak ada udzur, maka secara defaultnya dia harus puasa berturut-turut dari hari pertama sampai hari ke-60. Nggak boleh diputus. Kalau misalnya dia bilang, aduh capek udah 40 hari saya puasa terus-terusan. Hari ini saya mau istirahat dulu sehari. Maka kalau seperti itu harus balik lagi dari awal, dari hari pertama lagi kafar. Yang kedua, yang pertama membebaskan budak, yang kedua itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati', kalau misalnya dia tidak mampu, fa it'amu sittina miskina, maka dia bisa untuk membayar 60, yaitu 60 orang miskin. Membayar makan, membayar fidyah. Membayar 60 orang miskin. Nah, dari yang 1 sampai 3 itu merupakan urutan. Jadi bukan pilihan. Nggak boleh ketika seseorang itu harus ada kafarah, kemudian dia pilih, aduh saya mau bayar kafarah pakai yang mana ya? Enggak. Tetapi dia itu urutan. Yang pertama dia harus mencari budak. Kalau misalnya budaknya nggak ketemu, ya berarti selama dia masih sehat walafiat, maka dia puasa 60 hari berturut-turut. Kalau misalnya ternyata dia memang nggak mampu puasa 60 hari berturut-turut, barulah dia bayar 60 orang miskin fidyah.
Fa illam yastati fa it'amu sittina miskina fa illam yajid. Kalau misalnya tiga-tiganya itu udah ditempuh dan nggak ada yang mampu, budak nggak ketemu. Puasa 60 hari berturut-turut nggak mampu. Bayar fidyah orang miskin juga nggak cukup hartanya. Maka yang seperti ini, kalau misalnya memang tiga-tiganya tidak bisa ditempuh, maka fa'il lam yajid saqatat, maka tidak ada kafarahnya. Sebagaimana hadis yang ma'ruf tentang A'rabi yang mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya masyhur. Ada yang ingin diterangkan lebih lanjut dari permasalahan jima fi nahari Ramadan? Ada yang ingin diulang lagi pembahasannya atau semuanya udah cukup jelas? Afwan Ustaz. Nah, tafadhol. Berarti yang diwajibkan untuk membayar kafarah itu adalah jima'nya Ustaz ya, meskipun dia tidak keluar mani pada waktu jima di farjinya itu Ustaz. Nah, kalau kita misalnya pertanyaannya itu adalah bagaimana kalau berjima tetapi tidak keluar mani? Maka kembali ke kalimat pertama dalam pembahasan kafarah itu adalah dalam pembahasan jima, man jama fi nahari Ramadan fi qubulin aw duburin. Jadi barang siapa yang sudah berjima di farji dari jalur depan ataupun jalur belakang, maka di situ dia bayar kafarah. Sehingga penulis di sini tidak menyebutkan masalah keluar apa tidak, nikmat apa enggak nikmat. Nah, ini udah enggak masuk pembahasan. Jima bertemunya dua kemaluan, dua aurat antara lelaki dan perempuan, maka itu sudah cukup untuk dikatakan berjima, dan barang siapa yang kejadian hal tersebut, maka fa'alaihi al-qadha wal kafar. Maka bagi dia wajib untuk membayar qadha plus kafar. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi yang ingin mungkin dijelaskan lebih lanjut atau mungkin diulang? Nah, silakan Pak. Salam. Afwan Ustaz, tadi Ana agak terlambat bergabung. Yang mengenai kafaroh itu Ustaz, yang wajib membayar itu suami aja atau suami istri itu Ustaz? Yang wajib membayar kalau misalnya perempuannya, tadi kita udah bahas Pak. Jadi kalau dalam permasalahan jima, maka perempuan itu memang memiliki uzur. Bentar ya, aku pengen cari ini catatannya. Jadi di sini sudah dicatat bahwa ada hal-hal yang memang tidak untuk membayar kafarah. Yang pertama, dia berjima tapi nggak lewat farji. Gitu. Selain dari farji, maka ya sebenarnya kalau selain dari farji itu tidak dikatakan berjima secara bahasa. Tetapi di sini ungkapan dari penulis aja bahwa selain dari farji maka tidak ada kafarah. Yang kedua itu adalah perempuan yang punya uzur. Nah, kalau perempuan yang punya uzur seperti ini, maka yang bayar itu adalah suaminya. Tetapi kalau sama-sama mau, maka dua-duanya bayar kafar. Gitu, Pak. Jadi tergantung keadaannya. Kalau misalnya keadaannya itu adalah suaminya doang yang maksa, maka suaminya yang bayar. Tapi kalau dua-duanya memang mau untuk berjima, maka tentunya ini dua-duanya juga wajib bayar kafar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin diterangkan, diulangi silakan. Sebelum kita bahas ke pembahasan ini. Ustaz, apa tanya Ustaz? Tafadhol, Pak. Pembayaran puasa kafarah itu kan ada puasa Ustaz. Nah, habis Ramadan itu kan ada puasa Syawal 6 hari. Itu didahulukan bayar kafarahnya atau puasa yang 6 hari sunnah itu dilakukan Ustaz ya? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kalau 60 fakir miskin itu lebih afdalnya bayar pakai makanan atau bisa diuangkan Ustaz? Kalau diuangkan tuh perhitungannya gimana Ustaz? Oke. Anda sebutkan yang Anda jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Kalau misalnya 60 orang miskin, apakah bisa diuangkan? Maka bayarnya itu kan fidyah, Pak. Fidyah itu kan it'amu masakin, memberi makan orang miskin. Sehingga secara asal itu memang harus bentuknya itu makanan.
kecuali ketika kita kasih duit, kita punya keyakinan bahwa duit tersebut dijadikan makanan gitu, dibelikan makanan oleh orang miskin tersebut. Kalau kita punya keyakinan tersebut, ada indikator-indikatornya, maka yang seperti ini boleh-boleh aja. Tetapi kalau misalnya secara hukum asal bahwa fidyah itu dibayar lewat makanan pokok. Fidyah itu dibayar lewat makanan pokok. Kalau di Indonesia berarti nasi gitu ya. Karena beserta lauknya atau gimana, Ustaz? Bagaimana, Pak? Beserta nasi itu lengkap gitu, Ustaz, beserta lauknya juga, atau cukup nasi Padang dengan lauknya semua gitu Ustaz ya? Kalau kayak gitu sih amannya, Pak. Amannya sih seperti itu. Kamu masakin itu adalah memberi makan makanan pokok. Tapi kalau kita memang mau ngambil bebas dari khilaf, yaitu adalah makanan keseharian kita. Makanan keseharian kita kita kasih ke dia. Sehingga kita kan nggak setiap hari mampu beli makan Padang gitu ya. Wallahu alam, mungkin ada dari antum minal aghniya. Tetapi nasi Padang itu bisa dibilang sebuah makanan yang kalau makan tiap hari itu udah mewah banget itu. Setiap ada hari ini rendang, besok ayam pop, besok kikil, besoknya wah luar biasa ini. Nah itu udah cukup untuk dijadikan pedoman sebagai satu hari makan orang miskin. Sehingga kalau misalnya mau dibayar fidyahnya, maka dikali aja misalnya satu paket nasi Padang yang seperti itu mungkin sekitar 30.000, maka 30.000 dikali 60. Baik. Nggak 3 hari untuk pertanyaan itu, yang pertama, kenapa Pak? Ustaz, maksudnya kan kita makan 3 kali sehari, Ustaz. Satu kali makan, misalkan tadi dibilang Ustaz, satu kali makan satu bungkus itu sekitar 30 atau 25.000, berarti 25.000 dikali 3 kan 3 kali makan sehari, terus dikali 60 orang, begitu ya Ustaz? Oh enggak, satu paket Pak, satu paket, bukan satu hari. Satu kali makan ya Ustaz? Jadi 25 kali 60, jadi bukan 25 dikali 3 dulu. Enggak, 25 langsung kali 60. Atau misalnya mau amannya berarti 30 kali 60. Ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan pertama, ketika seseorang itu memiliki hutang puasa wajib, apakah dia mendahulukan puasa sunnahnya atau tidak? Ini kita akan bahas pada inilah pembahasan selanjutnya. Insya Allah kita ke situ, Pak. Baik. Kita lanjut dulu. Oh iya, kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu ma yukrahu wa ma yustahabbu wa hukmul qada. Jadi bab tentang yang dimakruhkan, yang disukai ketika puasa, dan juga tentang permasalahan qada. Yang pertama yang makruh, kata penulis rahimahullah ta'ala, yukrahu jam'u riqihi fayabtadi'ah. Makruh untuk mengumpulkan ludah, kemudian ditelan. Jadi dikumpulin ludah di mulut, dikumpulin, kemudian setelah itu dia telan kumpulan-kumpulan ludah tersebut. Yang berikutnya, kata penulis, wa yahrum. Nah, kalau tadi makruh, ini haram. Apa itu? Wa yahrumu bal'unu khamah. Dan haram hukumnya untuk menelan dahak. Kalau nggak salah pertemuan yang lalu ada yang bertanya tentang kalau ludah sih iya Zat, tapi kalau dahak bagaimana? Maka kalau dahak, kata penulis rahimahullah, haram untuk menelan dahak dan juga wa yuftiru biha faqat in wasalat ila famihi. Jadi kalau dahaknya itu sudah keluar sampai di mulut, maka ditelan kembali, maka dia batal puasanya. Loh, bedanya dahak sama ludah apa sih? Kalau ludah memang diproduksi di mulut. Tapi kalau dahak dia itu diproduksinya bukan di mulut tetapi ada yang dari dada, ada yang dari kerongkongan, ada yang dari perut mungkin. Nah, yang seperti ini ketika sudah keluar sampai di mulut, kemudian dia telan kembali, maka ini membatalkan puasa. Maka ini membatalkan puasa. Jadi harus dibuang itu dahaknya. Dibuang dahaknya. Yang berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala wa yukrahu dauqut ta'am.
dan makruh untuk nyicip makanan. Makruh untuk nyicip makanan. Kalau misalnya di sini walaupun tidak ditulis, biasanya di kitab-kitab lain dalam madzhab Imam Ahmad disebutkan kecuali ada hajat. Jadi nyicip makanan hukumnya itu adalah makruh, tapi kalau misalnya ada hajat maka makruh itu hilang dengan adanya kebutuhan. Nah, itu kaidahnya. Nyicip makanan. Nah, kalau misalnya antum lihat mungkin di beberapa kalimat di sebelumnya, yaitu tentang pembatal-pembatal puasa, di situ ada bentar, Anda cari dulu. Yaitu ada sesuatu yang tidak membatalkan puasa, yaitu au asbaha fihi ta'amun falafadhahu. Nah, ini udah dibahas ketika ada makanan di mulutnya, kemudian dia muntahkan kembali. Dia lepehkan kembali, maka ini tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan nyicip makanan puasa. Nyicip makanan di sini dalam keadaan berpuasa. Jadi kita masukin makanan, kemudian setelah itu kita keluarkan, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Sehingga kalau dari sini, kalau misalnya kita contoh kasus yang biasanya terjadi itu adalah habis bangun tidur, ada kotoran gigi gitu masih nyangkut gitu. Ada kotoran gigi masih nyangkut, kemudian setelah itu kita buang. Maka yang seperti ini ya nggak batal puasanya. Jangankan bangun tidur kotoran gigi nyangkut, sengaja memasukkan untuk nyicip makanan aja nggak batal puasanya. Nah, apalagi kalau cuma kotoran gigi nyangkut, setelah itu kita bersihin dan kemudian kita buang kotorannya, maka tentunya lebih utama untuk tidak membatalkan puasa. Yang penting jangan ada yang sampai masuk ke kerongkongan. Apabila ada yang masuk ila jaufihi, maka kalau udah masuk sesuatu lewat rongga yang akan sampai ke lambung, maka tentunya ini akan membatalkan puasa. Baik. Selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, yang makruh juga itu adalah wa madghu ilqin qawi. Nah, ini wallahu alam ada di Indonesia apa enggak. Tapi kalau di Arab sana itu ada dia permen keras gitu. Permen keras dia masukkan ke sini, nggak ada rasanya. Jadi dia di situ cuma ngumpulin, cuma memproduksi ludah saja. Dia kunyah sih, tapi nggak ada rasanya, nggak ada apa, rasanya netral, dan makin dikunyah makin keras, makin dikunyah makin keras, makin dikunyah makin keras. Maka yang seperti ini makruh hukumnya. Mungkin kalau di Indonesia kurang relevan karena tidak ada bendanya yang seperti ini. Wa in wajada ta'mahuma fi halqihi aftar. Tapi beda kalau misalnya apa yang dimasukin tersebut, baik dia lagi nyicip makanan ataupun lagi ngunyah permen yang keras tersebut, terus ada rasa yang sampai di tenggorokan, maka ini aftar, jelas membatalkan puasa. Yang berikutnya kata penulis rahimahullah taala, wa yahrumu al-ilkul mutahallilu in bada'a riqah. Itu tadi kan kalau permennya keras. Kalau permen karet bagaimana? Atau enggak kalau permen yang makin dikunyah dia makin nyusut. Nah, ini keadaan permen secara umum. Kalau misalnya makin dikunyah itu dia makin menyusut. Maka kalau makin menyusut yang seperti ini haram dan tentunya membatalkan puasa. Lebih utama dibandingkan yang tadi, yang permen keras gitu. Ilkin qawi beda tentunya dengan permen yang pada umumnya. Ya. Natural lah, yang seperti ini bisa kita fahami. Nah, selanjutnya kata beliau rahimahullah, yaitu adalah wa tukrahu al-qublah liman tuharriku syahwatah. Jadi makruh untuk apa? Makruh untuk bercumbu rayu. Bercumbu rayu. Bercumbu rayu dengan istri membatalkan puasa atau enggak? Kalau cuma sekedar bercumbu rayu, maka tidak membatalkan puasa.
Tidak batal gitu ya. Kita udah sebut pada pembatal-pembatal puasa, kalau bercumbu rayunya sampai keluar mani, batal atau tidak? Dia bercumbu rayu nih. Bukan berjima, cuma bercumbu rayu aja. Tetapi sampai keluar mani. Batal atau enggak nih puasanya? Dia bercumbu rayu sama istrinya, kemudian tidak sampai berjima, tapi keluar mani. Nah, ini merupakan pembatal puasa. Keluar madhi kadzalik, menurut madhab. Bahwa bercumbu rayu sampai keluar madhi ini juga membatalkan puasa. Nah, kalau nggak keluar mani, nggak keluar madhi, Ustaz, cuma bercumbu rayu saja, maka apa hukumnya? Maka hukumnya itu makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tetapi hukum makruh ini ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya itu adalah liman tuharriku syahwatahu. Bagi laki-laki atau perempuan yang memang syahwatnya itu tergerak. Yang syahwatnya itu bergejolak lah. Bergejolak. Jadi kalau baru cium sedikit, terus kemudian naik gitu syahwatnya bergejolak, maka ciuman bagi dia adalah sesuatu yang dimakruhkan. Sesuatu yang dimakruhkan. Tapi bagi orang yang mampu menahan syahwatnya, maka tentunya tidak makruh. Sebagaimana Nabi SAW mencium para istrinya dan beliau wahuwa shaim, dan beliau dalam keadaan SAW dalam keadaan puasa. Loh, Nabi berarti melakukan sesuatu yang makruh? Enggak. Kenapa? Karena Nabi SAW mampu untuk menahan syahwatnya. Selanjutnya kata penulis rahimahullah taala, wa yajibu jitinabu kadzibin wa ghibatin wa syatmin, dan wajib untuk menjauhi dusta, menjauhi ghibah, menjauhi menghina orang lain. Maka yang seperti ini ya kita sama-sama tahu bahwa ini merupakan hal-hal yang memang wajib dijauhi. Jangankan bulan puasa, selain bulan puasa aja orang tidak boleh berdusta, tidak boleh berghibah, tidak boleh menghina orang lain. Wasunnah, dan disunahkan, kata penulis rahimahullah ta'ala, wasunnah liman syutima, dan disunahkan bagi orang yang ketika itu dihina, diganggu, apa? Qauluhu inni shaim, inni shaim. Itu sunnah. Sunnah untuk mengucapkan saya berpuasa. Saya berpuasa. Dalam keadaan ketika misalnya dihina, diganggu, dan seterusnya. Nah, di sini permasalahan ada sedikit faedah tentang akidah yang ingin Anda share. Ketika mengucapkan saya berpuasa, ini tentunya bertentangan dalam kaidah menyembunyikan amalan soleh. Menyembunyikan amalan. Karena pada asalnya apabila amalan itu seperti puasa, ini merupakan amalan-amalan yang sebaiknya itu disembunyikan. Amalan yang sebaiknya itu disembunyikan. Oleh karena itu sebagian para ulama bilang bahwa di antara yang membuat pahala puasa itu besar, itu karena orang yang puasa sama nggak puasa sama aja gitu, nggak kelihatan. Jadi tersembunyi, dia ibadah yang tersembunyi. Nah, ketika disebutkan saya berpuasa, maka di sini konteksnya itu adalah pada puasa yang memang dikenal. Contohnya Ramadan, Arafah, puasa Arafah,
Nah, ini puasa-puasa yang orang itu memang dikenal ini merupakan harinya berpuasa. Nah, kalau memang udah dikenal harinya berpuasa, kemudian kita diganggu, nah inilah sunnah untuk bilang inni shaim, saya berpuasa, saya berpuasa. Tetapi kalau selain dari yang dikenal, mungkin selain dari Ramadan, misalnya ada orang yang puasa Senin Kemis, orang puasa Senin Kemis, atau misalnya puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, kemudian dia diganggu, dihina di sini, maka tidak disunahkan untuk bilang saya berpuasa. Yang lebih ditekankan justru adalah biarkan puasanya jangan sampai ketahuan orang lain sehingga ibadahnya tetap tersembunyi, dan ini lebih mengarahkan kepada keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun ini sebenarnya kaitannya sama akidah, cuma nggak apa-apa Anda sebutkan di sini sebagai faedah bagi kita semua. Ala kulli hal, dalam Ramadan, karena ini merupakan hari yang dikenal berpuasa, maka ketika dihina, diganggu, dan segala macam, sunnah hukumnya untuk mengucapkan inni shaim, saya berpuasa, saya berpuasa. Yang selanjutnya, yang sunnah juga itu adalah ta'khirus suhur. Itu mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Nah, mengakhirkan sahur di sini penting untuk difahami bahwa selama tidak khawatir sama azan subuh. Nah, kadang orang saking ingin mengamalkan sunnah, Masya Allah, mereka betul-betul semangat gitu ya. Dia sampai misalnya beberapa detik sebelum azan subuh gitu. Atau yang kayak gitulah. Maka tentunya yang seperti ini dikhawatirkan takutnya subuh sudah masuk, ternyata dia masih ngunyah. Sebagaimana pembahasannya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sehingga mengakhirkan di sini adalah jangan sampai ada kekhawatiran. Jangan sampai ada kekhawatiran. Mungkin ya amannya mungkin 5 menit. 5 menit sebelum azan subuh datang itu semua udah selesai. Tinggal sisa-sisa dikit, paling misalnya tinggal minum air putih, minum obat. Jadi nanti bukan masih gerasak-gerusuk gitu ya. Kita sama-sama tahu kalau lagi sahur kan ada gerasak-gerusuknya orang Indonesia gitu. Wah, ada inilah, ada susu lah, ada telur dadar, ada sayur, apa segala macam. Nah, kalau bisa itu gerasak-gerusuknya 5 menitnya udah selesai. Jadi ketika kita 5 menit nunggu adzan subuh, itu paling tinggal yang ringan-ringan aja. Tinggal minum air putih, minum obat, minum vitamin, sesuatu yang paling cuma 2-3 detik itu selesai. Nah, yang seperti itu insya Allah masih dikatakan mengakhirkan sahur. Dan ini hukumnya sunnah. Yang ketiga yang sunnah pula dilakukan oleh seorang yang berpuasa itu adalah ta'jilu fitrin, yaitu mempercepat berbuka. Mempercepat buka. La yazalun nas fi khairin. Maka manusia itu senantiasa dalam ada kebaikan selama mereka mempercepat al-fitr. Itu mempercepat berbuka. Mempercepat berbuka bukan berarti kalau misalnya belum maghrib, dia cepetin. Enggak ya. Karena kita udah tahu bahwa kalau barang siapa yang belum maghrib, baru menduga-duga doang, kemudian dia buka, maka yang seperti ini batal puasanya. Tetapi mempercepat berbuka itu adalah ketika memang apa ya namanya, bisa dibilang, oh iya ini udah adzan maghrib, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau memang sudah masuk waktu maghrib, langsung buka. Nggak perlu pakai ditunggu. Kadang ada orang yang ditunggu sampai langit gelap. Atau biasanya diantara syiar-syiarnya orang Syiah itu dilihat dulu. Kalau langit belum gelap, walaupun udah maghrib gitu. Maghrib itu kan matahari terbenam gitu. Matahari terbenam, ya namanya baru terbenam, ya memang masih ada sinar-sinarnya. Mereka nggak mau langsung berbuka. Mereka tunggu dulu. Tunggu sampai betul-betul gelap baru mereka berbuka. Yang seperti ini menyelisihi sunnah. Yang sunnah itu adalah ketika langsung pas terbenam, dia langsung buka.
Bukanya itu ala rutab. Sebagaimana di sini kata penulis, maka yang pertama, prioritas pertama itu adalah rutab atau kurma basah. Sekarang alhamdulillah banyak dijual ini rutab. Kalau misalnya nggak ada rutab, kurma basah, fatamar, kurma kering, ya Anda baca aja. Baik. Wa ta'jilu fitrin ala rutabin, itu kurma basah. Fa in adima, apabila kurma basah itu tidak ada, maka fatamrun, maka kurma biasa, tamar. Nah, ini kurma biasa atau kurma matang. Jadi kalau kurma masih mentah, masih basah, itu namanya rutab. Kalau sudah matang namanya tamar. Ya kalau bahasa Indonesianya ya sebutnya ya kurma basah atau kurma matang nih. Kurma mentah atau kurma matang. Fa in adima, kalau misalnya kurma basah rutab nggak ada, kurma matang juga nggak ada, maka famaun, maka air putih. Air putih. Makanya di sini kalau misalnya kita mau berbuka itu jangan langsung teh manis dulu atau jangan cendol dulu, jangan es buahnya dulu, enggak. Ada nggak kurma basah? Kalau nggak ada kurma basah, ada nggak kurma matang? Kalau nggak ada kurma matang, saya air putih dulu deh. Setelah air putih baru deh silahkan berbuka dengan makanan atau minuman kesukaannya. Dengan demikian yang seperti ini kita melaksanakan tentunya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qawlu ma warad. Nah, yang berikutnya juga itu adalah baca doa buka puasa. Di sini kata penulis disunahkan untuk membaca doa buka puasa. Maka menurut mazhab Imam Ahmad, baca doa buka puasa yang tertera pada kitab-kitab fikih mereka itu adalah Allahumma lakas sumtu wa ala rizkika aftartu subhanakallahumma bihamdik Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Nah, ini di antara varian-varian doa Allahumma lakas sumtu gitu. Bahkan doa Allahumma lakas sumtu ini di seluruh mazhab fikih dari Hanafi, Maliki, Syafi'i tentunya dan juga mazhab Hambali semua bilang bahwa membaca doa Allahumma lakasumtu ini merupakan sunnah. Ini merupakan sunnah. Bersamaan dengan sekian banyak variannya Allahumma lakasumtunya itu. Ada yang Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, ada yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Maka yang kayak gini memang tertulis pada kitab-kitab fikih dan tentunya kalau dari sini kita ketahui, maka untuk bilang bahwa ini bukan sunnah atau bahkan ada yang berani bilang ini bid'ah, kita tidaknya tahan diri. Kenapa? Karena memang para ulama menulis doa-doa Allahumma lakasumtu itu pada semua madhab. 4 madhab itu semuanya doa buka puasanya itu Allahumma lakasumtu. Maka yang demikian harap hati-hati ya ikhwan, para akhwat, untuk berbicara di luar kapasitasnya. Kenapa? Karena para ulama memilih doa tersebut sebagai doa berbuka puasa, terus tiba-tiba kita datang yang bukan siapa-siapa, kita bilang ini menyelisihi sunnah, atau ini bahkan bid'ah masalan, maka yang tentunya seperti ini kurang baik untuk didengar. Baik, maka wa qaulu ma warad, maka disunahkan untuk membaca doa. Kalaupun misalnya mau baca yang lain seperti bismillah saja, atau misalnya mau membaca dhahabadh dhama wabtalatil uruq, maka ini juga nggak masalah dan semuanya baik insyaallah. Sedikit lagi, wa yustahabbul qada'u mutatabi'an. Maka qada itu disukai hukumnya untuk ditunaikan, dibayar mutatabi'an, berturut-turut. Berturut-turut. Jadi kalau misalnya kita mau mengqadha, misalnya kita qadha puasanya berapa? Qadha puasanya contoh misalnya sakit 3 hari. Maka yang sunnah itu 3 harinya tersebut dibayar secara berturut-turut, bukan satu sekarang, minggu depan 1, bulan depan 1, enggak, tapi langsung berturut-turut sekarang, besok, lusa. Nah, itu dibayar
mutatabi'an, berturut-turut, dan hukumnya itu sunnah, mustahab. Wala yajuzu ila ramadanin akhar min ghairi udrin. Dan masalah qada, mengqada atau bayar utang, itu tidak boleh diakhirkan sampai Ramadan berikutnya. Sampai Ramadan berikutnya. Tanpa udzur. Sehingga batas qada itu adalah ketika Ramadan berikutnya mau datang. Kalau Ramadan berikutnya sudah datang dan dia belum bayar hutang, bukan berarti qadanya itu hilang. Ini qada yang namanya hutang, hutang harus dibayar. Akan tetap ada. Kecuali ada keadaan-keadaan yang memang menetapkan bahwa dia itu memang orang yang nggak bisa mengqada puasa. Misalnya dia jadi orang sakit, maka yang tadinya dia harus bayar, mungkin bisa berganti ke untuk fidyah. Jadi dari qada ke fidyah. Tetapi selama dia adalah orang yang mampu, maka qada puasa itu tidak akan gugur dari dirinya. Min ghairi udzur. Maka selama tidak ada udzur, tidak boleh dilakukan hal tersebut. Tapi kalau ada udzur bagaimana saat ya, kalau ada udzur lain. Kayak misalnya ibunya sekarang hamil, terus tahun depan menyusui, sedangkan qada puasanya belum dibayar, maka ini qadanya tetap numpuk dan dia harus tunaikan, tetapi masalah dosa itu ya nggak dapat karena memang dia ada udzur. Fa in fa'ala, tapi kalau misalnya dilakukan, yaitu qadanya itu ditunda sampai lewat Ramadan berikutnya, ada hukumannya nggak? Ada hukumannya. Bagaimana kata penulis rahimahullah ta'ala, fa'alaihi ma'al qada'i it'amu miskina likulli yaumin. Yaitu, jadi kalau misalnya ditunda sampai Ramadan berikutnya tanpa udzur, maka dia harus mengqada plus fidyah. Mengqada plus fidyah. Jadi contoh misalnya qadanya itu ada 3 hari. Dia nggak mau bayar nih. Udah ntar aja besok, tarsok, sampai Ramadan berikutnya datang, maka qada yang 3 ini berubah menjadi 3 qada plus bayar fidyah 3 hari. Seperti itu ya. Wa in mata walau ba'da Ramadanin akhar. Walaupun yang seperti ini, kalau misalnya dia itu meninggal sekalipun, maka harus dibayarkan. Sebagaimana artinya tetap terhitung, tetap ada gitu. Tetap ada, enggak gugur. Nah, kalau misalnya enggak gugur, bagaimana dong? Nah, di sini kata penulis yang berikutnya, wa in mata wa alaihi saumun, barang siapa yang wafat, dia wafat. Wa alaihi saumun, dan dia punya hutang puasa. Orangnya sih udah wafat, Sat. Cuma aneh tahu dia masih utang nih. Dia pernah cerita sama Ana. Dia cerita sama Ana dia masih ada utang puasa sekitar 4 hari. Tapi sekarang kebetulan pekan lalu dia sudah wafat. Wa in mata wa alaihi saumun, hutang puasa atau hutang haji atau awi i'tikafun, hutang i'tikaf, au shalah, atau hutang salat. Hutang salat binadar. Nah, hutang puasa ini artinya hutang yang wajib. Hutang yang wajib itu bisa dari puasa Ramadan atau puasa nadar. Hutang haji, hajinya di sini juga haji yang wajib. Contoh misalnya dia udah mampu, kemudian menunda-nunda hajinya, atau dia bernazar untuk haji. I'tikaf di sini, karena i'tikaf sebenarnya tidak ada yang wajib, maka di sini cuma ada i'tikaf nazar. Karena dengan dia bernazar, maka tentunya menjadi wajib.
Begitu pula dengan hutang sholat. Karena pada dasarnya kalau sholat wajib ya harus ditunaikan gitu kan. Tapi kalau misalnya sholat binadrin, makanya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, sholatun binadr, dengan nadar, ini orang-orang yang masih punya hutang ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, ustuhibba liwalihi qada'uh. Maka dia disunnahkan, sunnah hukumnya untuk walinya, untuk wali ngapain? Ngebayar ini. Ngebayar hutang-hutang ibadah. Sunnah bagi walinya untuk membayar hutang-hutang ibadah orang-orang tersebut. Walinya loh ya. Atau nanti misalnya walinya nggak mampu, walinya bayar orang. Walinya bayar orang untuk ngapain? Untuk melakukan ibadah-ibadah ini. Hutang puasanya, hajinya, itikafnya, atau sholatnya. Maka supaya bisa dibayar. Maka dengan demikian tentunya lebih aman bagi kehidupan akhiratnya orang yang sudah wafat ini. Orang yang sudah wafat tersebut. Ada, insya Allah kita cukupkan. Udah tinggal 15 menit lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang shaumut tatawwu atau puasa-puasa sunnah, dan di antara yang dibahas itu adalah pertanyaan yang tadi telah diajukan, yaitu bagaimana seseorang yang ketika masih memiliki hutang puasa wajib, apakah dia boleh berpuasa sunnah apa tidak. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Adapun yang terkait tentang hal yang sekarang, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tafadhol. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanyakan? Insya Allah ada 15 menit bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi kefiat kan tadi disebut disunahkan berdoa ketika berbuka Ustaz. Tadi kefiatnya apakah saat kita lagi makan atau sebelum itu Ustaz, sebelum waktu terbenam maghrib itu Ustaz, kita membaca doanya. Nah, sama Ustaz boleh diulang lafaz Allahumma lakas sumtunya Ustaz. Oh gitu, nanti anak-anak ketik aja ya di grup WA ya. Nah Ustaz. Jadi biar lebih menyeluruh dibanding ini. Baik. Jadi masalah berdoa yang disebutkan oleh penulis ini adalah doa-doa buka puasa. Adapun kalau misalnya doa ketika berbuka, maka ini pembahasan lain. Tapi yang dibahas di sini adalah wasunna qaulu mawarad, yaitu disunnahkan untuk membaca doa buka puasa. Ya memang doa ketika berbuka itu juga sunnah. Maka yang dimaksud ini ada yang bilang sedikit sebelum berbuka, ada yang bilang ulama yang ketika telah berbuka. Maka jadi ada dua gitu. Ada doa baca buka puasa, ada doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa ya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ini bisa dilakukan baik sedikit sebelum berbuka ataupun mungkin setelah berbuka. Setelah berbuka misalnya, masalahnya kalau ya kebiasaan di kita itu kan kalau buka kan heboh gitu kan. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Padahal kalau misalnya kita buka, misalnya contoh pakai kurma 3, kemudian air putih, nah itu masih ada banyak waktu jeda dari waktu buka sampai maghrib gitu. Sampai didirikannya iqomah. Nah, maka yang seperti itu jeda waktunya itu bisa kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu merupakan waktu yang mustajab. Adapun yang dibahas di dalam kitab Zat di sini yang barusan kita bahas, maka qaulu mawarad di situ adalah doa baca buka puasa. Baca buka puasa insya Allah ntar anak ketik ulang latinnya di grup WA. Nah, Ustaz, syukran.
Ada yang bertanya di sini dari akhwat. Afwan di sini bertanya, Ustadz, apabila orang yang masih punya hutang ibadah wajib kepada Allah kemudian ia meninggal, apakah ia berdosa ketika walinya tidak membayarkan hutangnya? Apabila ibadah wajib tersebut belum ditunaikan karena tafriq, karena nganggap enteng, udah ntar agak gampang, udah ntar besok gampang, ini masih panjang umur segala macam, tiba-tiba wafat, nah dia berdosa. Makanya kita yang tahu ada kalau dari keluarga kita yang seperti itu punya hutang puasa dan sudah meninggal, buru-buruan dibayar. Baik haji, baik puasa, supaya apa? Supaya meringankan beban kehidupan mereka di alam barzakh, ataupun di akhirat kelak. Allah a'lam. Ada lagi? Ustaz. Silakan. Membayar hutang puasa. Kita membayarkan kalau hutang puasa bagi orang yang sudah meninggal itu maksudnya kita berpuasa atau kita membayarkan fidyah gitu, Ustaz? Jadi di sini anak nggak tulis Arabnya. Jadi yang dibilang oleh penulis itu adalah di ustuhibba liwalihi qada'uhu. Jadi disukai untuk walinya qada'uhu, untuk mengqada'nya. Jadi secara asal itu adalah kita yang berpuasa. Jadi kalau misalnya kita walinya orang yang sudah meninggal dan kita tahu dia punya hutang puasa, maka kita puasain dia. Kita puasa, niatnya adalah bahwa pahala puasa ini atau amalan puasa ini itu untuk orang tersebut. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kita memang melakukan hal tersebut. Kayak misalnya kita juga melakukan haji untuk orang tersebut. Nah, yang seperti ini seperti itu. Jadi bukan bayar duitnya, enggak, tetapi bayar amalannya. Tapi kalau misalnya kita udah nggak mampu, ya saya juga udah tua, udah susah puasa, ya kita bayar orang lain. Misalnya siapa, si Zaid, si Amr, atau si siapapun bilang, Mas, saya bayar ya. Untuk apa? Untuk pergi haji, tapi niatnya haji ini untuk bayar hutang orang tua saya, gitu. Hutang hajinya orang tua saya. Jadi bayarnya pakai amalan, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, apabila tidak ada, insya Allah kita cukupkan. Atau mungkin ada yang mau diulang, ada yang mau dijelaskan kembali supaya lebih terang. Nggak? Ada mungkin? Dari pertemuan pertama mungkin sampai sekarang. Jangan lupa dimurajaah lagi ya. Semuanya dimurajaah, dibaca-baca lagi. Supaya nggak lupa-lupa, insya Allah makin mungkin kita sambut Ramadan dengan keilmuan yang mumpuni insya Allah. Ada wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.